Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tuzakira wa tazkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatihi wa sawabihi wa kurbih. Apa kabar anak-anakku sekalian di kelas 8 Madrasah Sanawiyah MTS Nurul Falah yang saya cintai, dan saya berharap kepada kalian semua mudah-mudahan senantiasa berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan selalu tetap semangat dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan. 3M harus kita senantiasa pelihara, mencuci tangan, memakai masker, kemudian juga menjaga jarak. Itu harus kita senantiasa menjadi satu patokan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, siswa dan siswi Madrasah Sanawiyah di kelas 8, pelajaran yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana makanan, minuman yang halal, yang tentunya bisa kita makan sesuai dengan syariat agama. Kemarin kita sudah bahas tentang makanan halal itu karena zatnya, kemudian makanan yang halal itu karena cara memperoleh dan mendapatkannya, kemudian yang ketiga tentunya cara prosesnya itu menjadi penting agar makanan kita sebagaimana sesuai dengan standar kita dalam agama kita, yaitu halalan thayyibah. Saat ini anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita coba bahas tentang binatang yang boleh dimakan. Salah satu binatang yang boleh dimakan itu adalah binatang yang hidupnya di dalam air. Binatang yang hidupnya di dalam air. Apa? Paling pokok, paling utama tentu adalah ikan. Ya, ikan atau bukan, ya, mati dengan ada sebabnya mati sendiri itu tentunya halal. Jadi ikan itu hidup atau mati dia dihalalkan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tuhuru ma'uhu hillun maitatuhu. Laut itu suci airnya, halal bangkainya. Riwayat Imam Malik dan Ibnu Majah. Jadi di dalam laut itu banyak ikan. Nah, ikan yang sudah mati juga termasuk kategori halal. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, ini mudah-mudahan menjadi patokan. Coba kalian lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, uhilla lakum sayyidul bahri wa ta'amuhu mata'allakum walis sayyarah. Telah dihalalkan bagimu menangkap ikan di laut dan memakannya untuk kesenangan bagimu dan bagi yang berjalan, untuk bekal dalam perjalanan. Jadi ikan semuanya itu adalah halal, artinya boleh dimakan. Bisakah kalian menyebutkan nama-nama ikan? Pasti bisa. Ya, kalau ikan laut ada ikan teri, ada ikan tembang. Ikan tembang itu sudah mati, dikeringkan, bahkan jadi bangkai. Ada ikan bandeng, ya kan, di laut tuh ya. Ada ikan tuna, itu semua berasal dari laut. Ikan-ikan yang saya sebutkan, kamu bisa menambahkan lagi nama-nama ikan. Itu hukumnya halal. Kalaupun sudah mati, tidak ada bangkainya itu haram. Kecuali binatang darat, bangkainya menjadi haram. Kalau ikan itu tetap hukumnya adalah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun ikan itu sudah mati. Kemudian yang halal dimakan yang hidup di air dan di darat. Bagaimana yang hidup di air dan di darat? Binatang yang dapat hidup di air dan di darat seperti misalnya katak atau kodok
buaya, kepiting ini hukumnya haram, tidak boleh dimakan. Jadi kalau dia binatang ini hidup di dua alam, ya jangan dimakan oleh kita, karena hukumnya adalah haram. Jadi setiap binatang yang hidup di dua alam, hidup di darat juga hidup di laut, hidup di darat hidup di air, maka itu hukumnya adalah haram. Seperti buaya, katak, ya enggak, itu di darat hidup, di air juga hidup. Disebut namanya apa? Amfibi, hidup di dua alam. Binatang daratan yaitu binatang yang hidup di darat. Ada yang halal, ada yang tidak halal. Jadi binatang yang hidup di darat itu ada yang halal, artinya boleh dimakan. Ada juga yang haram, yang tidak boleh dimakan. Nah itu. Yang halal mana? Seperti misalnya binatang ternak, onta, ya, onta apa unta, ya, unta, sapi. Kamu pernah lihat sapi? Kerbau, ada lagi kambing, kuda, ya, itu halal dimakan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1, Allah katakan uhillat lakum bahimatul an'am. Telah dihalalkan bagi kamu memakan al-an'am, yaitu binatang ternak, unta, sapi, kerbau, dan kambing. Itu jelas Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, binatang ternak itu boleh dimakan. Termasuk kategori karena zatnya. Tapi kalau nanti prosesnya salah, bisa jadi haram. Atau dia sudah jadi bangke, haram. Ya, jadi secara zatnya binatang itu halal, artinya boleh dimakan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Jabir, uzinan Nabi Sallallahu Sallam fi luhumil khayli. Dari Jabir, Nabi besar telah memberi izin memakan daging kuda. Tuh, jadi ada dalilnya. Kuda itu boleh dimakan, gitu ya. Firman Allah, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Menghalalkan Allah bagi mereka segala yang baik-baik, yaitu yang lezat rasanya, dan mengharamkan yang buruk-buruk. Jadi kalau dia at-thayyibat, baik dari segi kesehatan, gizinya aja ada, tidak mengandung mudarat, maka itu dihalalkan oleh Allah. Tapi kalau dia membawa mudarat, membawa kerusakan bagi tubuh, mental dan jiwa, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi patokan. Narkoba kenapa haram? Karena itu merusak jiwa kita, merusak mental kita, merusak tubuh kita. Di samping itu juga memabukkan, maka dia diharamkan oleh Allah. Jadi yang haram dengan ada nasnya, ada dalilnya, ya, misalnya himar jinak, keledai, tiap-tiap yang punya saing dari binatang buas, tiap-tiap burung yang mempunyai kuku, itu diharamkan oleh Allah. Jadi anak-anakku sekalian yang berbahagia, binatang ternak itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang yang berasal di air seperti ikan yang ada di lautan itu dihalalkan oleh Allah. Binatang yang hidup di dua alam itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi penting bagi kita memilih makanan-makanan yang halal dibandingkan makanan-makanan yang haram. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan bagi umat manusia di muka bumi ini berbagai macam makanan, minuman yang halal untuk dinikmati oleh hambanya. Kenapa banyak di antara kita malah memilih makanan-makanan yang haram? Jadi secara jumlah lebih banyak makanan yang halal. Tape, uli, singkong rebus,
kemudian buah-buahan itu dihalalkan oleh Allah. Minuman, kenapa harus memilih minuman yang diharamkan oleh Allah? Padahal banyak sekali minuman-minuman yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita lewat pelajaran kali ini kita bisa memilih mana yang halal, mana yang baik, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini akan bisa membawa pencerahan dan tentunya tetap semangat di pelajaran kali ini, dan tentunya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan berkah ilmu, manfaat, dan apa yang kita cita-citakan senantiasa tercapai untuk masa depan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.